Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sekari Mata Madanti dengan NIM D11 2022 Saya di sini akan mempresentasikan telah ilmiah saya yang berjudul Zero Prevalence Incident Estimate and Environmental Risk Factor for Dengue, Chikungunya, and Zika Infection amongst Children Living in Informal Urban Settlements in Indonesia and Fuji. Yang pertama, judul tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Menurut saya tidak, karena judul menurut saya masih terlalu panjang, yaitu berjumlah lebih dari 19 kata, tepatnya 21 kata. Lalu menggambarkan isi pedoman penelitian menurut saya iya, karena secara eksplisit menyebutkan 3 aspek utama yang diteliti, yaitu seroprevalence atau tingkat keberadaan antibodi dalam populasi, insiden estimate atau perkiraan insiden dan angka kejadian, dan environment atau faktor risiko lingkungan. Lalu menurut saya cukup menarik, menurut saya iya karena penyebutan 3 penyakit utama yaitu Dengue, Chikungunya, and Zika. Tanpa singkatan selain yang bagus menurut saya iya, menurut saya tidak karena tidak menemukan di judul tidak menemukan singkatan yang baku. Lalu nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal menurut saya iya karena sudah nama nama pengarang ditulis dengan lengkap, tidak ada inisial serta sesuai standar dengan format jurnal ilmiah. Lalu ada abstrak. Abstrak satu paragraf atau struktur beri tanda yang sesuai. Menurut saya ya, sudah menggunakan abstrak yang terstruktur yang berisikan latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Mencakup komponen imarat menurut saya ya, yang pertama sudah mencakup background, yang pertama itu menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian, yaitu meningkatnya penyebaran penyakit akibat perubahan iklim dan keterbatasan data surveillance penyakit arbovirus seperti Dengue, Chikungunya, and Zika pada anak di permukiman informal. Lalu ada metode, yaitu penjelasan tentang populasi, lokasi penelitian, metode pengumpulan data kuesioner seperti data kuesioner dan pengambilan sampel darah, serta analisis statistik yang digunakan sudah dijabarkan dengan jelas dan ringkas. Yang lalu ada hasil, bagian hasil menampilkan data demografis, tingkat seroprevitas, estimasi insiden, serta faktor risiko lingkungan yang ditemukan dalam penelitian. Data disajikan secara kuantitatif dan jelas. Lalu ada conclusion, yaitu pada abstrak menyoroti makna temuan, keterbatasan, serta implikasi pada hasil penelitian terhadap pemahaman risiko lokal dan pencegahan penyakit. Lalu secara keseluruhan informatif, menurut saya iya karena menggambarkan isi dari artikel penjelasan tentang populasi sasaran, yaitu Children Living in Informal Urban Settlement in Indonesia and Fiji, memperjelas subjek dan lokasi penelitian sehingga pembaca langsung mengetahui konteks dan referensi studi. Tanpa singkatan selain yang baku, di abstrak saya tidak menemukan adanya singkatan. Lalu kurang dari 250 kata menurut saya tidak, karena di abstrak sudah terdiri dari 273 kata dari jumlah normalnya abstrak, yaitu 250 kata. Lalu ada pendahuluan ringkas terdiri dari 2 hingga 3 paragraf. Menurut saya tidak karena pendahuluan berjumlah 5 paragraf. Paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Menurut saya iya, karena di paragraf pertama dijelaskan kenapa jika meningkatnya suhu dan peristiwa cuaca ekstrim dapat memperluas jangkauan habitat nyamuk Aedes aegypti. Lalu paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Menurut saya ya, penulis secara jelas menyatakan tujuan penelitian di akhir paragraf. Latar belakang penyampaian tujuan ini penting untuk memberikan arah dan fokus penelitian, serta membantu membaca memahami apa yang ingin dicapai oleh peneliti. Penulisan tujuan penelitian di bagian akhir background sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik. Secara eksplisit menyatakan tujuan utama penelitian yaitu mengukur seroprevalensi, memperkirakan insiden infeksi, serta mengevaluasi faktor risiko lingkungan pada anak-anak di pemukiman informal di Indonesia dan Fiji. Didukung dengan pustaka yang relevan, menurut saya iya. Peneliti mengambil pustaka yang relevan, kurang dari 1 halaman menurut saya iya, karena pendahuluan hanya terdiri dari 1 halaman. Disebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Menurut saya tidak relevan karena di artikel itu hanya disebutkan tempat dan desain saja. Tempat yang dilakukan penelitian di Indonesia, lebih tepatnya ada di Makassar dan Fiji. Untuk desain yang digunakan adalah studi Revitalizing Informal Settlement and Their Environment atau RISE.
Disebut populasi sumber disebut populasi sumber, menurut saya iya dilakukan di 24 pemukiman informal di Kota Makassar. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi, menurut saya iya, tapi hanya disebutkan kriteria inklusi saja, yaitu pengambilan sampel biologis anak-anak dengan kategori usia 6 bulan hingga 5 tahun yang tinggal di lokasi riset. Disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling. Saya iya, tapi hanya disebutkan di abstrak jika penelitian menggunakan model katalitik atau seroprevalensi regresi logistik univariat dan multivariabel yang memperhitungkan pemukiman serta sebagai efek tetap. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya, menurut saya tidak disebutkan besar sampel dan alasannya. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai, menurut saya tidak, karena memang tidak disebutkan. Komponen-komponen rumus besar sampel untuk ya, masuk akal, menurut saya tidak disebutkan rumus yang digunakan. Observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya, menurut saya tidak disebutkan. Ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci juga tidak disebutkan. Pengukuran dilakukan secara tersamar juga tidak disebutkan. Dilakukan uji keandalan pengukuran atau kapal tidak disebutkan. Definisi istilah dan variabel penting dikemukakan, menurut saya juga tidak disebutkan. Eternal Cranes diperoleh. Menurut saya ya, disebutkan jika peneliti sudah mendapatkan izin dari beberapa universitas, yaitu Universitas Hasanuddin, Monash University, dan beberapa universitas lainnya. Persetujuan subjek diperoleh. Menurut saya, ya, peneliti juga menyediakan informed consent untuk orang tua atau wali dari anak yang akan dijadikan sampel. Disebut rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian. Menurut saya tidak disebutkan rencana analisis batas kemaknaan dan power penelitian. Disebut program komputer yang dipakai, menurut saya tidak disebutkan. Peneliti hanya menggunakan model katalitik untuk memperkirakan insiden Denji. Kalau ada hasil, tabel disertakan karakteristik di subjek penelitian. Menurut saya, ya. Disebut tabel karakteristik subjek penelitian seperti usia, agama, lalu ada pemukiman. Karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan. Menurut saya tidak disebutkan apakah peneliti melakukan intervensi atau tidak. Tidak dilakukan uji hipotesis atau kesetaraan pra-intervensi. Menurut saya tidak, karena memang tidak disebutkan. Disebutkan jumlah subjek yang diteliti, saya tidak disebutkan jumlah subjek yang diteliti, tetapi dituliskan jika peneliti mengambil 191 anak-anak dari Fiji dan 181 anak-anak dari Indonesia. Dijelaskan subjek yang di drop out, menurut saya tidak. Peneliti juga tidak menjelaskan apakah ada subjek yang di drop out. Ketetapan numerik dinyatakan dengan benar, menurut saya ya. Angka-angka numerik yang disajikan dengan cukup tepat dan konsisten di seluruh hasil. Tabel dan ilustrasi informatif memang diperlukan, menurut saya iya. Menyatakan tabel karakteristik tabel IgS several variety of IDs transmitted upper virus in children under 5 years old. Tabel keberadaan antibodi dalam tubuh berdasarkan usia. Tabel demographic and environmental risk factor for dengue export amongst children in Fiji, Indonesia. Lalu tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada nas. Menurut saya tidak, hampir semua disebutkan dalam narasi. Subjek yang di drop out digunakan dalam analisis. Menurut saya tidak, karena memang peneliti tidak ada menulis drop out subjek. Lalu analisis dilakukan dengan uji yang sesuai, menurut saya iya. Lalu ditulis hasil uji statistik dengan degree of freedom, ada nilai P, menurut saya iya, tapi hanya ada nilai P dan OR. Lalu tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Menurut saya iya, tidak ada indikasi bahwa penulis melakukan analisis tambahan yang tidak direncanakan. Semua analisis sesuai dengan tujuan awal. Disertakan internal kepercayaan, menurut saya tidak. Dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat, menurut saya iya. Tapi dalam hasil peneliti atau peneliti tidak menambahkan komentar apapun. Lalu ada pembahasan. Tidak sering diulang yang dikemukakan pada hasil, menurut saya tidak. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil, menurut saya iya, karena ukuran sampel terbatas dan menyebabkan kolerasi serupa antara pengumpulan sampah
pemukiman dan risiko denji di pemukiman tidak signifikan. Disebutkan penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil, menurut saya tidak ditemukan penyimpangan protokol. Diskusi dihubungkan dengan pernyataan penelitian, menurut saya peneliti juga membahas bagaimana pengelolaan sampah di rumah tangga dan banjir berhubungan dengan risiko infeksi denji, serta menyoroti pentingnya intervensi berbasis lingkungan. Dibahas hubungan hasil dengan teori dan atau penelitian terdahulu, menurut saya iya. Artikel ini membahas hasil penelitian dengan mengaitkan dengan teori mekanisme biologis dan temuan peneliti terdahulu baik pada aspek epidemiologi, faktor risiko lingkungan, maupun metodologi surveillance. Setiap temuan utama didukung dan diperbandingkan dengan literatur yang relevan. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinis, menurut saya tidak membahas langsung dengan hasil dengan praktik klinis. Efek samping bukan pada dikemukakan dan dibahas, menurut saya tidak ada efek samping dalam artikel ini. Disebutkan hasil tambahan selama observasi, menurut saya tidak dapat hasil tambahan yang dilaporkan selama observasi di luar tujuan utama penelitian. Hasil tambahan disebut tidak dianalisis secara statistik, menurut saya tidak ada hasil tambahan. Disertakan simpulan utama dalam penelitian, menurut saya tertulis di abstract, the houseland trash collection and communication food management are important target for an intervention to eliminate the increasing risk of Aedes aegypti transmitted virus, yang berarti faktor lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan banjir, sangat berpengaruh terhadap risiko infeksi. Simpulan didasarkan pada data penelitian, menurut saya berdasarkan data yang sudah teliti. Simpulan tersebut sahih, menurut saya disebutkan generalisasi hasil penelitian, menurut saya tidak. Disertakan saran penelitian selanjutnya, peneliti hanya menyarankan untuk memodifikasi faktor risiko Aedes. Lalu ucapan terima kasih ditunjukkan pada orang yang tepat, menurut saya tidak. Penulis tidak menuliskan ucapan terima kasih pada siapapun. Ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar, menurut saya tidak. Penulis tidak menuliskan ucapan terima kasih pada siapapun. Daftar pustaka disusun sesuai dengan aturan jurnal, menurut saya kesesuaian citasi pada nas dan daftar pustaka menurut saya sudah sesuai dengan citasi dan daftar pustaka. Bahasa yang baik dan enak dan benar, enak dibaca, informatif dan efektif, menurut saya sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Makalah ditulis dengan ejaan yang taat asas, menurut saya makalah sudah ditulis dengan ejaan yang taat asas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.